Menginjak medio tahun 1517, setelah penyerangan yang gagal terhadap kedudukan Portugis di Malaka, armada gabungan Kesultanan Demak Cirebon dialihkan untuk mulai menggempur wilayah-wilayah Prabu Udara di Jawa Timur. Penyerangan ini dilakukan karena Prabu Udara telah membangun persekutuan dengan Portugis di Malaka. Memasuki abad Gold, Glory and Gospel, konkurensi politik di Nusantara juga berlangsung makin bergejolak. Beberapa persekutuan coba dibentuk di Jawa, namun segera dibarengi pula dengan munculnya persekutuan-persekutuan lain untuk saling menandingi. Setelah keberhasilan Portugis menguasai Malaka, maka jalur laut dari Nusantara dan Timur jauh menuju Teluk Persia dan Laut Merah yang sudah tersambung mapan selama 1000 tahun, jadi terancam oleh penguasa baru yang bersikap anti terhadap Islam. Akan tetapi, meski sudah terikat di dalam perjanjian Tordesillas untuk sama-sama membagi bumi menjadi 2 kapling, Spanyol yang juga berhasil mencapai Nusantara ternyata justru dianggap ancaman yang berada di luar perkiraan oleh Portugis. Setelah kematian Ferdinand Magellan, Juan Sebastian Elcano yang meneruskan ekspedisi hingga sampai ke Maluku dari arah Laut Pasifik berhasil ikut meraup untung ribuan persen di belahan bumi timur sehingga mengundang amarah Portugis. Sementara itu pergolakan dan persaingan di Nusantara telah pula membuahkan konflik di Samudra Pasai, Aceh, Sunda, Demak, Kediri, dan antara Ternate Tidore di Kepulauan Maluku. Di dalam medio tahun 1512, Portugis untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di Ternate di bawah pimpinan Francisco Serrao. Atas persetujuan Sultan Bayanullah, Portugis kemudian diizinkan mendirikan pos dagang di Ternate. Oleh Sultan Bayanullah, kehadiran Portugis begitu diterima, sampai-sampai mereka diangkatnya menjadi penasehat kesultanan. Sultan Bayanullah berupaya memanfaatkan kehadiran Portugis di Ternate untuk menguatkan kedudukan menghadapi saingannya yaitu Kesultanan Tidore. Sementara itu, karena cemas dengan perkembangan orang-orang Islam di Jawa, Prabu Udara membuka pula hubungan dengan orang-orang Portugis di Malaka. Ketika utusan Prabu Udara bertemu dengan Alfonso de Albuquerque, diserahkan hadiah-hadiah di antaranya 20 buah genta atau gamelan kecil yang terbuat dari logam dan sepotong kain panjang bernama kain beirami, tenunan kembayat. Pada kain yang telah diukir itu atau batik, dilukiskan kemenangan Prabu Udara mengalahkan dan merebut Majapahit. Selain itu dihadiahkan pula 13 batang lembing yang berisi di ujungnya. Demikian pula di barat Jawa, Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran mengutus anaknya Surawisesa untuk menemui pihak Portugis Alfonso de Albuquerque atau Laksamana Bangker di Malaka. Pertemuan ini merupakan penjajakan awal antara Pajajaran Portugis sebagai antisipasi menguatnya kekuatan orang Islam di Jawa, yaitu Cirebon dan Demak. Prabu Siliwangi dikabarkan cemas ketika hubungan Demak Cirebon makin dikukuhkan dengan perkawinan putra-putri dari kedua belah pihak. Waktu itu telah ada 4 pasangan yang dijodohkan dari pihak Demak dengan Cirebon dan Banten. Memasuki tahun 1511, berlangsung pernikahan kedua Pati Unus Adipati Jepara dengan Ratu Ayu, putri Sunan Gunung Jati, yang dimana pernikahan pertama dengan putri Raden Patah. Setelah berlangsungnya pernikahan kedua Adipati Unus, sebagai reaksi atas jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, dibentuk armada gabungan yang membawahi kekuatan Demak dan Cirebon. Pati Unus pun diangkat sebagai panglima dan diberkati
oleh mertuanya sendiri, Sunan Gunung Jati yang waktu itu bertindak sebagai Senopati Sarwajala dengan tugas utama merebut Malaka dari Portugis. Selanjutnya di tahun 1512, Pati Unus berangkat dengan kesiapan menyerang Malaka. Di dalam perjalanannya, armada tersebut singgah pula di Palembang, yang sejak dipimpin oleh Arya Damar telah menjadi daerah Muslim. Armada perang Pati Unus juga dilengkapi dengan meriam yang waktu itu sudah dibuat sendiri oleh orang-orang di Jawa. Armada yang dipimpin oleh Pati Unus sampai di perairan Malaka pada tahun 1513 dan bertempur melawan kedudukan Portugis. Namun, Portugis berhasil mempertahankan Malaka. João de Barros menerangkan bahwa Pati Unus yang ketika itu masih putra mahkota Kesultanan Demak dan menjabat sebagai Adipati Jepara, berangkat dengan 90 kapal untuk menyerang Malaka. Membawa 12.000 orang dengan banyak sekali meriam yang dibuat di Jawa. Karena mereka itu ahli-ahli besar pengecoran dan segala macam pengolahan besi dan keahlian lain yang terdapat di Hindia. Sementara Demak menyerang ke Malaka, di Tuban, Tom Paires datang ke Jawa sebagai wakil penguasa baru atas Malaka dan dapat diterima dengan baik oleh Patevira, yang kemungkinan besar adalah Adipati Wilwatikta, penguasa Tuban waktu itu. Meskipun beragama Islam, ia masih mengaku sebagai bawahan Raja Hindu di Daha atau Kediri. Menurut catatan Tom Paires yang berjudul Summa Oriental pada tahun 1513, di Pulau Jawa ada seorang raja bernama Batara Vigiaya. Ibu kota kerajaannya terletak di Dayo. Pemerintahannya hanya bersifat simbol, karena yang berkuasa penuh adalah mertuanya yang bernama Pate Amdura. Batara Vigiaya, Dayo, dan Pate Amdura adalah ejaan Portugis untuk Batara Wijaya, Daha, dan Patih Mahodara. Tokoh Batara Wijaya ini kemungkinan identik dengan Dyah Rana Wijaya yang mengeluarkan prasasti Jiu di tahun 1486, di mana ia mengaku sebagai penguasa Majapahit, Janggala, dan Kediri. Pusat pemerintahan Dyah Rana Wijaya terletak di Daha. Dengan kata lain, saat itu Daha adalah ibu kota Kediri, bukan Majapahit. Atau setelah tahun 1478, pusat kerajaan Majapahit kemungkinan besar berpindah dari Trowulan ke Daha atau Kediri. Dikarenakan yang sedang berkuasa di Majapahit saat itu adalah cabang dari keluarga Kediri, De Graaf, dan juga ahli sejarah lain, tidak bisa tidak harus menafsirkan Daha merupakan atasan Tuban sebagai kerajaan Majapahit. Selain itu, menurut Tom Paires nama sang raja adalah Vigiaja. Tentu ini adalah ucapan lidah Portugis untuk menyebut Bra, Wijaya, dan juga Mahapatihnya yang disebutkan dengan nama Gusti Pate. Sedangkan menurut catatan Jawa, nama sebenarnya adalah Patih Udara atau Mahudara atau Amdura. Patih itu sangat terkenal dan ditakuti di penghujung senja Majapahit. Patih ini juga yang memberi gelar penguasa Surabaya sebagai Jurupa Galagam Interam. Ini adalah ejaan Portugis untuk gelar Jawa, Surapati Ngalaga Ingterung. Nama penguasa Surabaya itu sebelumnya adalah Patebuban. Gelar itu diberikan atas jasa militernya membendung serangan orang-orang Islam dari Jawa Tengah, di mana naskah-naskah Jawa juga menyebut-nyebut orang ini. Adipati Terung mula-mula adalah pembela Majapahit yang gigih, meskipun ia sudah beragama Islam dan mungkin seorang keturunan Cina. Konon, dialah yang berhasil membunuh penghulu Rahmatullah, yaitu nama Anumerta bagi Sunan Ngudung atau Usman Haji, ayah Sunan Kudus yang menjadi Panglima Demak saat penyerbuan ke Majapahit. Menginjak medio tahun 1517, setelah penyerangan yang gagal terhadap kedudukan Portugis di Malaka, armada gabungan Kesultanan Demak Cirebon dialihkan untuk mulai menggempur wilayah-wilayah Prabu Udara di Jawa Timur. Penyerangan ini dilakukan karena Prabu Udara telah membangun persekutuan dengan Portugis di Malaka.
Sepeninggal Raden Patah atau Sultan Syah Alam Akbar Al-Fatah yang wafat di tahun 1518, kebijakan Demak terhadap Portugis tidak berubah. Sebagaimana wasiat Raden Patah, Pati Unus diangkat menjadi Sultan Demak dengan gelar Sultan Syah Alam Akbar Tsani atau Sultan Syah Alam Akbar II. Pati Unus sendiri merupakan menantu Raden Patah dan Sunan Gunung Jati, sehingga kekuatan orang-orang Islam di Jawa waktu itu masih dalam satu kepemimpinan. Di masa ini pecah perang segitiga di Jawa, yaitu antara Demak yang terjepit melawan Portugis yang juga telah bersekutu dengan Majapahit di Kediri dan Sunda Pajajaran.